Selamat pagi anak-anak, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jaga kebersihan, jaga kesehatan dengan cuci tangan, jaga jarak. Ya, bila keluar rumah selalulah gunakan masker. Hari ini kita akan membahas di bawah ini, yaitu satu, membuat kalimat tanya dari bahan bacaan yang tersedia. Nomor 2, menjawab pertanyaan yang sudah dibuat dengan tepat. Nomor 3, melanjutkan mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari sebuah paragraf. Untuk bisa mengerjakan pembahasan nomor 1 dan nomor 2, bahannya, bacaannya adalah dari bacaan yang ini, yaitu tentang tari kipas pekerna. Jadi sebelumnya Bapak jelaskan lagi sedikit bahwa pada video sebelumnya telah diajarkan cara membuat kalimat tanya. Cara membuat kalimat tanya harus menggunakan kata-kata tanya yang telah dijelaskan pada video sebelumnya. Begitu pula dengan cara menjawab kalimat pertanyaan harus sesuai dengan apa yang ditanyakan pada kalimat tanya tersebut. Simak video yang sebelumnya agar bisa kalian menjawab dengan benar pada pembahasan hari ini. Nah, agar lebih paham, untuk itu Bapak akan coba bacakan bacaan agar bisa kalian menjawab dan sekaligus membuat daftar pertanyaan yang diberikan. Nah, nanti juga dalam video ini akan ditulis juga di bawah deskripsi video agar kalian bisa melihat lagi materi ini. Nah, ini Bapak bacakan ya. Tari kipas pakarna. Tari kipas pakarna merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Boting Langi atau negeri Kayangan dan penghuni Lino atau bumi pada zaman dahulu. Konon, sebelum berpisah, penghuni Boting Langi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian. Makna gerakan tari kipas pakarna seperti gerakan berputar searah jarum jam, melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat. Secara keseluruhan, gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Nah, ini dibaca nanti baik-baik lagi ya, agar bisa menjawab pertanyaan yang Bapak berikan di akhir ini. Nah, untuk bahan yang nomor 3 ada ini bahan bacaan, yaitu tentang budaya Indonesia juga, yaitu suku Minang. Nah, ini untuk memahami pertanyaan soal yang nomor 3 itu, yaitu mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung, ingat lagi pada video sebelumnya syarat-syarat gagasan pokok dan gagasan pendukung, sehingga kalian pada
pembahasan ini bisa paham yang mana gagasan pokoknya dan yang mana gagasan pendukung. Nah, begitu juga untuk memudahkan kalian memahami untuk membuat atau mencari gagasan pokok pada bacaan ini dan mencari gagasan pendukung pada bacaan ini pula, Bapak akan coba bacakan bacaan ini agar lebih jelas. Di samping juga di bawah video juga nanti akan Bapak taruh deskripsi materinya ini. Ya, tentang suku Minang. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau, sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dari runcing ke atas itu disebut gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut telompong. Telompong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Suku Minang juga banyak memiliki jenis tarian. Di antaranya tari persambahan dan tari piring. Tari persambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Nah, ini rumah gonjongnya. Nah, selanjutnya kalian Bapak berikan tugas, yaitu pada tugas ini, yaitu setelah kalian membaca bacaan tentang tari kipas peterna, yaitu bacaan yang pertama tadi, atau setelah kalian membaca bacaan tentang tari kipas peterna tersebut di atas, tulislah tugas berikut. Nah, ingat lagi tari kipas peterna yang baca tadi, kalian juga bisa dibaca di deskripsi itu. Nomor 1, tulislah kalimat tanya sesuai dengan isi bacaan tersebut. Jadi di sini kalian membuat 5 kalimat tanya yang sesuai dengan bacaan tari kipas peterna tersebut. Dan nomor 2, tulislah jawaban dari 5 pertanyaan yang telah kalian buat tersebut dengan tepat. Jadi apa yang kalian buat dalam pertanyaan itu sesuai dengan bacaan itu, lalu kalian cari jawabannya sesuai dengan cara menjawab yang tepat. Nah, itu ini tentang tari kipas peterna materinya. Terus yang kedua, setelah kalian membaca bacaan tentang suku Minang tersebut di atas, tulislah tugas berikut. Nah, ini kalian mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Bentuknya, carilah gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf 1 dan paragraf 2 saja. Paragraf 1, A, gagasan pokoknya, tulis apa bunyinya, ya, apa di awal, apa di akhir, tengah atau di akhir, pahami baik-baik. B, gagasan pendukungnya 1, 2, 3, 4. Bapak udah lihat itu ada 4 mungkin gagasan pendukungnya di paragraf 1. Terus pada paragraf kedua, gagas pokoknya apa, ya, tulis. Terus B, gagasan pendukungnya apa? Itu ada 5 gagasan pendukung kalau tidak salah Bapak lihat. Kalian cari ya, jangan salah, paham baca berulang-ulang sehingga kalian betul-betul paham dari isi bacaan.
sehingga gampang mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Selamat mengerjakan tugas dengan baik, kalian pasti bisa. Sampai jumpa anak-anak, jangan lupa subscribe agar cepat bisa mengetahui materi yang diunggah.